hal barangkali yang ingin saya sampaikan ini tema penelitian kebijakan yang saya kira sangat menarik dan selain menarik sangat penting juga untuk hari ini dan saya kira untuk di masa mendatang. Saya mulai dari kata kunci, salah satu kata kuncinya yaitu integrasi dalam tema penelitian ini, tema kebijakan ini. Karena menurut saya itu barangkali salah satu yang terberat juga yang mungkin akan diwujudkan dalam model etnosensi ini. Karena apa? Ini kita mau menggali sesuatu dari zaman yang berbeda. Sejarah maritim kita itu kejayaannya abad 16, 15, 17 dan seterusnya. Itu yang pertama. Dan kita mau, dan itu kan barangkali Prof. Madia itu ratusan tahun hingga hari ini. Dan kita mau mencoba mencoba mendekatkannya kepada siswa kita, kepada mahasiswa kita. Itu tantangan yang barangkali berat. Bagaimana caranya, bagaimana ininya. Kalau mengajarkan saja bahwa ini itu ya mungkin sesuatu ini itu yang pertama. Tetapi kedua, cara melakukannya itu barangkali cara belajar mahasiswa kita, siswa kita hari ini betul-betul berbeda dari waktu ke waktu ya. Sekarang kita cara membaca buku sangat berbeda dengan kita barangkali generasi kita. Cara belajarnya betul berbeda sehingga tantangan yang lain yang dimiliki dari rancangan itu yaitu tadi dari substansinya kemudian ke caranya itu sesuatu yang berbeda karena sebagus apapun substansinya isinya tetapi bagaimana itu mengaplikasikannya kita tidak maksimal merumuskannya dan kami berharap pasti sudah 3 tahun pasti ada rumusan yang akan sangat penting bukan saja untuk tim peneliti UNP tetapi kita semua akan belajar dari sini tentang bagaimana mengaplikasikannya itu. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tertarik kata etno ini kan. Kalau sederhananya sebenarnya itu belajar dari hal yang lebih kecil ya. Terkait dengan perilaku, tradisi, kebiasaan sehari-hari dan lain sebagainya. Nah saya berpikir itu salah satu kata kunci buat saya terkait dengan apa yang saya katakan yang pertama tadi. Belajar anak-anak sekarang itu nggak bisa terlalu dia harus didekati dengan cara yang dan kata etno ini sebenarnya membuka satu kunci untuk menampilkan apa yang harus dilakukan kehidupan sehari-hari, hal-hal kecil, tradisi-tradisi dan lain sebagainya yang kemudian bisa dan ini barangkali nanti akan terhubung sampai ke soal metode pembelajaran dan lain sebagainya. Nah, menurut saya salah satu pilihan muatannya itu penguatannya. Mohon maaf ya, mungkin barangkali karena ini sudah 2 tahun sebelumnya mungkin sudah sama mungkin saya bisa hanya mengulang atau terlintas saya pikiran saya, tetapi menurut saya itu sekali lagi menjadi penguatan yang penting untuk menggali model atau substansi dari model ini sendiri. Nah, karena dari sana kemudian apa yang diharapkan tadi ada adaptasi budaya, penerapan warisan keilmuan kesejahteraan khususnya dari sejarah maritim dan lain sebagainya bisa kita peroleh. Yang lain lagi mungkin barangkali salah satu yang dipikirkan adalah bagaimana terus mengajak siswa mahasiswa kita bahwa tantangan hari ini itu misalnya dapat dijawab oleh warisan sejarah kita sebenarnya. Karena ini sesuatu yang penting. Apa betul misalnya ini pengalaman saya juga ya di kelas mencoba mengajak mahasiswa itu bahwa ya kalau kita mengajar saja kan mereka tertarik juga kan, tetapi bahwa pengetahuan sejarah itu bisa menjadi salah satu modal sekarang untuk menjawab hari ini dan lain sebagainya. Nah itu saya kira sesuatu juga tantangan barangkali yang mungkin bisa dipikirkan oleh teman-teman atau bisa dikuatkan terkait dengan itu. Nah karenanya kembali cinta tentang warisan kemaritiman itu menjadi sesuatu yang saya kira memang sangat kaya seperti tadi Ibu Bapak katakan
Hal yang lain lagi, soal kata etno ini saya kira dekat sekali dengan kearifan lokal ya. Dan saya kira itu mungkin sekali lagi nih saya hanya mungkin ya, mengatakan mungkin bisa dipikirkan lagi karena mencoba memilah, mencoba menggali aspek-aspek kearifan lokal itu yang dekat dengan kita rasanya itu. Misalnya sekarang soal konservasi ya, itu kan warisan pengetahuan lokal kita, sejarah maritim kita luar biasa kan. Misalnya saya pernah ke sana ya, tradisisasi kan di Kepulauan Maluku itu oleh teman-teman itu luar biasa besar kan. Dan itu masih tetap dipraktekkan dan sebagainya. Nah, cuma sekali lagi saya katakan kembali yang pertama saya katakan tadi, ini tantangannya di situ sebenarnya, tetapi ada potensinya, ada seperti yang kedua yang saya katakan tadi, untuk menghubungkan pengetahuan itu dan tantangan yang kita bisa jawab untuk hari ini nyata di situ kan. Kita bisa membuktikannya, memperlihatkannya bahwa kearifan lokal itu bisa menjawab tantangan hari ini. Kalau tidak ada hal yang situ kayaknya mahasiswa kita, siswa kita sekarang cuma kritis sekarang, apa ini dan sebagainya kan. Nah, karena misalnya kan kekayaan tradisi masyarakat maritim kita terhadap mitigasi bencana itu sekarang misalnya kan aspek bencana itu luar biasa itu. Saya coba cari-cari tadi misalnya ada tulisan dari teman Unan itu tentang tradisi masyarakat Nagari Ulakan ya. Jadi tradisi sikir, berjamu atau apa saya kurang tahu ya, tetapi tentu Prof. Prima dan tim yang tahu tabui tradisi penanaman cemara dan bakau dan lain sebagainya, itu semua tradisi yang luar biasa panjang yang menurut saya kecil seperti ini, tapi ini harus kelihatan mungkin ya kelihatan sehingga menjadi penguatan bahwa masyarakat kita dari dulu bisa membaca gejala alam. Misalnya orang masyarakat di Maluku sana ketika di satu tempat ikan besar-besar yang tidak biasa muncul di wilayah-wilayah sekitarnya itu memberi penanda bahwa ada sesuatu yang terjadi. Dan hal-hal seperti ini mitigasi bencana dan kita tarik ke sekarang kita juga sangat melek tentang kebencanaan karena itu udah kaget-kaget kan dari Aceh, dari sini sekarang, dari Palu kemarin kan itu juga ya. Iya. Nah kita pun boleh masuk di situ sebenarnya untuk menawarkan namanya berjalan kita kayak gini. Jadi menurut saya supaya model etnosains ini mungkin bisa lebih terasa ya kita. Bagian kan saya lihat dibaca di undangan itu misalnya akan diterapkan dalam mata kuliah Pancasila, PKN, bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Nah, karena itu aspek yang akan digali itu menjadi sangat penting. Media apa yang akan ditampilkan sebagai usaha pembekalan, karena sekali lagi usaha pembekalan ya tentu tidak memaknai kehidupan sosial, etika, moral, politik dan lain sebagainya itu menjadi sesuatu yang penting. Yang lain lagi karena ini dulunya jaringan sejarah maritim, menurut saya hal yang penting dilihat adalah bahwa kompleksitas kita masyarakat sejarah kita itu sesuatu yang penting. Yang pertama, kemudian kita memperhatikan sesuatu yang panjang, kontinuitas dan perubahan yang terjadi. Lalu apa yang sumbangsi misalnya pengetahuan sejarah di sana, kita bisa menyampaikan misalnya bahwa dalam waktu ratusan tahun yang panjang itu, dalam perubahan kompleksitas, kontinuitas, perubahan yang terjadi, tradisi itu bisa bertahan karena apa? Karena ada sesuatu di sana kan, ada yang terus abadi, bisa kita nikmati, bisa rasakan dan lain sebagainya. Nah, cuma yang berbeda kan cara mempelajarinya, cara menerapkannya dan lain sebagainya yang perlu dilihat. Sekali lagi, betul tadi Pak Ahmadi juga saya sampaikan, jadi terutama ketika saya mengajar mata kuliah perkotaan misalnya mungkin berkaitan dengan sejarah maritim, saya selalu menguatkan 3 hal dalam konteks jaringan tentang perkotaan dan jaringan maritim misalnya. Pertama, dalam kata jaringan ini memuat pertama mobilitas manusia. Kita ini berputar. Kalau di Nusantara ini kita hidup karena ada mobilitas manusia, bukan. Tetapi apa yang kemudian efek yang langsung yang lain dari situ? Karena kita bercampur kan, pada si ini istri dari Jawa, saya dari Batak sana kan,
bisa juga kan dan sebagainya dan seterusnya. Ada pertukaran yang seperti itu sehingga ide tentang keberagaman tadi yang disampaikan itu menjadi nyata sebenarnya kan. Itu yang terjadi. Yang kedua, dari sana ada pertukaran ide dan gagasan. Jadi pertukaran ide dan gagasan itu misalnya kemarin saya ngobrol dengan Prof. Burhan Rahman soal bagaimana aksara lontar itu terjadi. Jadi kami mendiskusikan bahwa ya memang kearifan kecerdasan orang Bugis Makassar melahirkan itu, tetapi karena ada keterhubungan wilayah termasuk yang didasari oleh kemaritiman sehingga ada lahir ide tentang huruf itu sendiri. Ya hurufnya berbeda tetapi ada idenya itu